Warga Jalan Raja Ali Haji Purnama, Kota Dumai, Riau mengamuk karena sebuah mobil tangki yang bermuatan zat kimia asam klorida bocor dan menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan. Warga mengeluhkan sesak nafas dan batuk akibat kepulan asap tebal yang keluar dari mobil tangki. Kemarahan warga tak tertahan lagi hingga memukul sopir truk. Warga juga melempari mobil truk dengan pasir dan tanah. Menurut warga, mobil tangki ini mengalami kebocoran sejak siang hingga malam hari. Warga juga menyebut truk yang membawa zat kimia ini akan dipasok ke salah satu perusahaan di Dumai. Kirain itu asap biasa, rupanya asap kimia yang ada racunnya. Karena tengah hari itu kan siang panas, asapnya mengepul sampai ke belakang, bau. Tentu terganggu dong pernapasan. Di belakang tuh kan anak-anak banyak kan, orang tua. Jadi batuk-batuk gitu bang, sampai sesak napas gitu. Keributan antara warga dan sopir truk teratasi setelah pihak kepolisian dari Polres Dumai turun ke lokasi untuk menenangkan warga. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah indekos mewah di perumahan Bumi Tamalan Rea, Permai, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, pelaku yang beraksi saat subuh berhasil membawa kabur sepeda motor trail. Pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut lantaran tidak terkunci. Motor tersebut kemudian didorong pelaku keluar dari area parkir indekos, lalu membawanya kabur bersama dua rekannya yang menunggu di depan pagar. Kasus pencurian sepeda motor ini pun sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Tamalan Rea dan masih dalam proses penyelidikan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya, ini adalah sebuah program yang bertujuan menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Maidan. Saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.ais@gmail.com dan jangan lupa selalu pastikan menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah pemirsa, seperti biasa di informasi pertama ini kami akan hadirkan informasi dari Cimahi pemirsa. Di mana Satreskrim Polres Cimahi masih mengejar pelaku penusukan terhadap bocah perempuan yang mengakibatkan korban ini meninggal dunia. Betul, dan selain memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian, polisi juga telah mengamankan rekaman kamera CCTV terduga pelaku yang menusuk korban hingga tewas yang beredar luas di media sosial. Inilah detik-detik saat korban bernama PS pulang usai mengaji di salah satu masjid di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV rumah warga juga diperlihatkan terduga pelaku datang dan menyimpan motornya di pinggir jalan. Setelah itu terduga pelaku berlari dan mengikuti korban PS. Diduga setelah menusuk korban yang masih berusia 12 tahun ini, terduga pelaku langsung kabur dengan motor yang dibawanya. Dalam rekaman CCTV juga nampak korban PS berjalan sambil memegang bagian punggung bekas luka tusuk. Korban yang duduk di bangku kelas 6 SD ini pun dapat ditolong warga dan membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari keterangan saksi, barang-barang korban berupa Al-Quran dan lainnya tidak ada yang hilang. Menurut Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP Rizka, saat ini pihak kepolisian masih mengejar dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Polisi juga telah mengamankan rekaman CCTV yang telah beredar luas di masyarakat.
kami mendapatkan informasi dan telah melakukan pengecekan, telah terjadi dugaan adanya penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini kami terus melakukan pengumpulan keterangan dan keterangan, sembari juga kami melakukan cek dan olah TKP untuk membuat terang siapa terduga pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut. Usai disolatkan, korban PS langsung dibawa pihak orang tua ke Cianjur untuk segera dimakamkan di pemakaman keluarga. Pihak keluarga korban pun berharap agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku dan mengungkap motif dari tewasnya korban yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sedang berteduh di depan sebuah toko, sepasang kekasih di Palembang, Sumatera Selatan menjadi sasaran aksi premanisme. Nah, pemirsa, ini aksi kejahatan ini pun terekam CCTV dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV di sebuah toko bangunan di Jalan 3 kawasan Ulu Palembang yang merekam detik-detik pemalakan atau pembegalan terhadap seorang pria dan teman wanitanya. Dalam rekaman CCTV itu, awalnya korban dan teman wanitanya tengah berteduh dan ngobrol di depan toko. Tak lama kemudian pelaku tiba-tiba datang dan meminta uang kepada korban sebesar Rp10.000. Pelaku yang marah karena tak diberi uang oleh korban kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan langsung menusuk korban. Tak hanya menusuk korban, pelaku juga mengambil paksa handphone korban lalu kabur. Korban yang tak terima kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Kami Polrestabes Palembang dari SPKT juga menerima laporan polisi 363, 365. Dia memang sedang berteduh karena tadi malam hujan, sempat ditodong. Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk upaya ungkap pelaku. Kini laporan telah diterima pihak kepolisian. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ada seorang pria bernama Marganti Siregar alias MS, 45 tahun, tewas akibat baku hantam dengan adiknya sendiri. Ya, tersangka ini membunuh korban lantaran dirinya beserta ibunya ini diancam oleh korban. Kedua abang adik ini saling baku hantam ketika korban memaki dan mengancam ingin membunuh ibunya dan korban mendorong pelaku hingga terjatuh. Mendapati perlakuan kasar, pelaku pun langsung mengambil gagang kampak dan memukul di bagian belakang kepala korban yang merupakan abangnya. Tersangka mengaku dirinya beserta ibunya diancam oleh korban saat tengah berbincang. Kami diancam sama saya dan ibu saya diancam mau dibunuh, Pak. Saat kejadian juga, Pak. Pada saat Kejadian kalau boleh tahu hari apa, Bang? hari Sabtu, Pak. Itu abang korban apakah di luar kesadaran atau seperti apa, Bang? Posisi sadar ya? Polres Tapanuli Utara yang menerima laporan peristiwa pembunuhan langsung mengamankan ES di rumahnya. Polisi menjelaskan korban dan tersangka serta ibunya tengah mengalami permasalahan keluarga. Hal ini dikarenakan sang ibu diusir oleh korban dari rumahnya. Dari korban dan tersangka merupakan keluarga kakak beradik di mana ada permasalahan di antara kakak beradik tersebut, sehingga tersangka memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 4 kali dan bagian badan belakang berkali-kali menggunakan 1 buah gagang kampak. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 buah gagang kampak yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, seorang pria di Semarang ditemukan tewas di kamar hotel dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Ya, pemirsa, pria tersebut tewas diduga setelah terlibat perkelahian dengan temannya dan polisi kini masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut. Korbannya diketahui bernama Rizal Anggriawan, warga Udowo Timur, Semarang, terlibat perkelahian dengan temannya di lorong menuju kamar sebuah hotel di kota Semarang. Korban pun tewas meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan pihak hotel,
Korban menempati kamar yang dipesan atas nama Nurul Mustafa yang merupakan warga Darat Lasimin. Diduga pemesan kamar, pelaku dan korban saling mengenal. Polisi yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kasus ini. 2 orang terduga pelaku pun tengah diburu oleh pihak kepolisian. Sebelumnya, polisi telah memintai keterangan terhadap sejumlah saksi dan pihak hotel. Polisi pun telah mengantongi nama terduga pelaku dan saat ini sedang melakukan pengejaran. Dari Semarang, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sholat Jumat di Islamic Center Jakarta akan dipindahkan ke ruang Convention Hall setelah masjid terbakar. Ruang yang dijadikan sebagai tempat sementara ini pemirsa untuk sholat Jumat mampu menampung 4.000 jemaah. Petugas memasang garis polisi di sekeliling areal Masjid Jakarta Islamic Center setelah kubah masjid terbakar. Untuk sementara, bangunan tidak bisa digunakan karena proses penyelidikan polisi. Pengurus masjid akan memindahkan lokasi sholat Jumat ke Convention Hall dan selasarnya. Pemilihan Convention Hall yang ada di Kompleks Masjid Raya Islamic Center ini dengan pertimbangan daya tampung yang mencapai 4.000 jamaah. Bicara tadi malam rapat dengan pimpinan bahwa untuk pelaksanaan sholat Jumat ke depan kemungkinan besar menggunakan gedung Convention Hall yang memiliki daya tampung 1.500 orang ya kalau duduk dan bisa sampai 4.000 kalau menggunakan selasar luar, kanan dan kiri. Kubah Masjid Islamic Center terbakar Rabu sore hingga ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Api dapat dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bekerja selama 3 jam. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Puslap 4 Mabes Polri telah menggelar penyelidikan pertama terkait terbakarnya Masjid Islamic Center di Jakarta Utara. Ya pemirsa, barang bukti pun ini langsung diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Tim Puslap 4 Mabes Polri selesai menggelar penyelidikan pertama pasca terbakarnya kubah Masjid Jakarta Islamic Center. Tim Puslap 4 Mabes Polri membawa seluruh barang bukti ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Petugas menyatakan pemeriksaan berfokus pada kubah masjid yang terbakar. Bicara lebih banyak ya, karena nanti kan kita tentu harus bersama dengan pihak Polres untuk menyampaikan segala macam. Pokoknya itu intinya apa yang kita lakukan olah TKP awal kita bawa ke laboratorium untuk diperiksa secara saintifik. Yang kebakaran itu yang dibawa Pak sampel. Ya, betul. Ya, oke ya? Banyak Pak. Belum. Nanti kita masalah selesai nggak selesainya kita hubungi nanti pihak Polres Pak ya. Fokusnya untuk hari itu apa? Fokusnya yang itu kebakaran itu. Ya, pas kubahnya itu atau pas ininya Pak? Kan saat kejadian itu ada pengerjaan gitu Pak. Oh pokoknya misalnya yang rubuh dan yang terbakar itu aja Pak. Oke Pak ya? Ya. Sementara pasca kebakaran, daerah sekitar masjid masih terpasang garis polisi. Aparat Polres Metro Jakarta Utara telah memeriksa 6 orang yang terdiri dari 4 pekerja renovasi dan 2 pengawas. Dari malam sampai tadi pagi sudah 6 orang yang kami minta keterangan terkait insiden ini. 6 orang ya. Apa saja Pak Ibu? Pekerja sama pengawas. Jadi 4 orang pekerja tersebut dan 2 orang pengawas di masjid ini. Siap. Pak, terkait juga dengan korban jiwa, mungkin bisa dikonfirmasi ulang. Apakah ada korban jiwa atau korban luka Pak? Untuk korban jiwa maupun luka tidak ada ya. Tidak, mungkin hanya bangunan aja yang. Sebelumnya pada Rabu siang, kubah Masjid Islamic Center runtuh setelah dilanda kebakaran. Detik-detik robohnya kubah direkam warga yang menyaksikan dan viral di media sosial. Berdasarkan keterangan saksi, kubah terbakar saat pekerja melelehkan aspal gulung untuk menempelkan bahan atap menggunakan alat bakar. Diduga percikan alat bakar mengenai serat kaca hingga timbul api. Pekerja berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api, namun api semakin membesar. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Auliansyah, iNews melaporkan.
Ke informasi lainnya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.